Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman semua? Pasti lagi pada semangat nih. Kalian pasti pernah naik motor kan? Nah, pernah lah, siapa sih yang nggak pernah? Entah itu nyetir atau bonceng, pasti pernah lah. Tapi tahu nggak kalian? Kalau motor itu banyak komponen yang tidak bisa diprediksi loh. Salah satunya kampas rem. Itu barang simple, tapi bahaya kalau lupa. Pas lagi enak-enak motoran, lalu menikmati vibe jalanan yang sejuk, santai, dan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, kita nggak mau kan mengalami kejadian itu. Kampas rem habis itu berasal dari pengereman yang kalian lakukan. Jadi saat kalian melaju dengan kecepatan atau lambat, kemudian kalian melakukan pengereman, akan terjadi tuh gaya gesek antara kampas rem dan dudukannya. Nah, lama-kelamaan kampas remnya akan habis tuh. Apalagi kalau melewati jalan berlumpur dan jalan yang ada di dataran tinggi, pasti cepat habis. Soalnya banyak pengereman yang dilakukan. Lalu bagaimana sih untuk mengetahui besar gaya gesek dan standar kampas rem itu seperti apa? Baik, untuk mengetahui besarnya gaya gesek yang ditimbulkan oleh kampas rem tromol dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Untuk benda yang diam menggunakan rumus Fg dikali F. Untuk benda tepat akan bergerak atau gaya gesek mencapai maksimum, ya kita menggunakan rumus Fs sama dengan mu s dikali n. Untuk benda bergerak menggunakan rumus Fk dikali mu k dikali n. Besarnya torsi yang diserap oleh rem adalah T sama dengan Fout dikali R, di mana Fg sama dengan gaya pegas, Fs gaya gesek statis, Fk gaya gesek kinetik, K konstanta pegas, N gaya normal atau Fout, mu S sama dengan koefisien gesek statis, mu K koefisien gesek kinetik, R sama dengan jarak, dan T sama dengan torsi. Adapun persyaratan teknik dari kampas rem yakni A. Untuk nilai kekerasan sesuai standar keamanan 68 dikurangi 105 menurut Rockwell R. B. Ketahanan panas 360 derajat Celcius untuk pemakaian terus-menerus sampai dengan 250 derajat Celcius. C. Nilai keausan kampas rem adalah 5 kali 10 pangkat min 4 dikurangi 5 dikali 10 pangkat min 3 mm kuadrat per kilo. D. Koefisien gesek 0,14 dikurangi 0,27. E. Massa jenis kampas rem adalah 1,5 dikurangi 2,4 gram per cm kubik. F. Konduktivitas thermal 0,12 dikurangi 0,8 W dikali M dikali Kelvin. G. Tekanan spesifiknya adalah 0,17 dikurangi 0,98 Joule per gram derajat Celcius. H. Kekuatan gesek 1300 dikurangi 3500 N per cm kubik. Kekuatan pepatah 480 dikurangi 1500 M per cm kubik. Tapi kampas rem kan banyak yang mahal-mahal ya. Lalu kalau yang rumahnya di pegunungan atau daerah yang akses jalannya susah dijangkau, pasti susah buat dapetin kampas rem. Tenang guys, kelompok kami menemukan solusinya. Kampas rem dari serabut kelapa dan serbuk kayu. Beneran kak? Cuma dari bahan itu aja? Kamu nanya, kamu bertanya-tanya itu beneran apa enggak? Nyapung tadi dilancep mek. Tapi beneran, cuma dari serabut kelapa, serbuk kayu, dan cairan resin aja. Lalu bagaimana nih kak caranya? Cara membuat kampas remnya yaitu terdiri dari bahan-bahan sebagai berikut: serabut kelapa, serbuk kayu, dan cairan resin. Untuk cara membuatnya sebagai berikut: serbuk kayu dan serabut kelapa dihaluskan dan disaring dengan saringan. Kemudian keduanya dicampur dengan resin.
dan dituangkan secara merata ke dalam cetakan produk yang sebelumnya. Permukaan cetakan telah diolesi oleh vaselin secukupnya. Kemudian sesegera mungkin diberi penekanan dengan alat penekan. Setelah itu, bahan didiamkan semalaman. Selanjutnya, untuk alat penekanannya sendiri dapat diperhatikan pada gambar berikut. Nah, dari pernyataan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan perhitungan rumus A sama dengan V kuadrat per T, di mana A sama dengan deceleration, V adalah kecepatan sepeda motor atau VT per S, dan S sama dengan waktu pengereman VT. Dalam pengujian ini, ditetapkan nilai kecepatan sepeda motor yang digunakan adalah sebesar 45 km per jam atau sebesar 41,0105 VT per S. Dari uji performansi, untuk menghitung nilai deceleration, diketahui bahwa nilai deceleration dari kampas rem serbuk kayu serbuk kelapa lebih tinggi, yaitu sebesar 20,5 VT per S kuadrat. Bila dibanding dengan kampas rem berbahan asbeston, yaitu hanya sebesar 13,7 VT per S kuadrat. Atau dengan kata lain, kampas rem serbuk kayu atau serabut kelapa ini memiliki perlambatan yang lebih baik dibanding dengan kampas rem berbahan asbeston. Gimana guys? Gak usah bingung lagi kan untuk mendapatkan kampas rem, tinggal cari bahan-bahannya, langsung dibikin sendiri. Oh ya, kampas rem ini masih bisa dikembangkan lagi ya. Jadi kalau teman-teman ingin mengembangkan kampas rem ini, gak apa-apa loh. Apalagi ini sangat membantu banyak orang. Oke, kita akhiri dulu video ini ya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.